Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Fania YTB. Oke guys, sebelum aku mulai video tentang virus corona ini, jangan lupa subscribe channel YouTube aku agar aku bisa terus membuat konten-konten yang menjadi lebih baik buat inspirasi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe ya guys, soalnya subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke? Let's go checkin virus corona. Oke guys, berbicara tentang virus corona, dan sekarang virus corona ini lagi trending dan viral di mana-mana, maupun di Indonesia maupun negara-negara yang lainnya. Seperti yang ada dari saya kutip, maksudnya saya lansir dari IDN Times seperti yang di samping ini. Dari IDN Times yang berjudul itu asal mula virus corona dan penyebab tersebarnya virus corona ini dari Wuhan ke seluruh dunia. Seperti yang ditulis oleh Kak Deni yang di samping ini juga, di situ sudah dituliskan bahwa virus corona ini merupakan jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini. Dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau 2019 garis penghubung nCoV. Terus dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, CDC, Gov, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernafasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, yaitu di Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini, dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut, orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan pedagang di pasar tersebut. Kemudian sebelah sini saya lansir dari www.kemkes.go.id. Di sini tuh dijelaskan tentang novel coronavirus. Yang pertama itu di sini ada kan tentang novel coronavirus, dan itu bisa kita download. Saya juga udah download itu. Kemudian kalian juga bisa lihat lebih jelasnya di sini ya, di link ini. Kemudian di sini dijelaskan bahwa coronavirus itu merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai dengan berat seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Kemudian penularannya itu dari hewan ke manusia seperti yang ditulis oleh Kak Deni yang di IDN Times. Begitu juga di Kemkes, dari Kemkes ini sama juga ya seperti. Dan jika ada pertanyaan, apa aja sih yang jadi gejala dari virus corona ini? Yang pertama itu gejala umum berupa demam di atas lebih besar dari 38 derajat Celcius. Kemudian kita mengalami batuk kering dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita virus corona ini, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Ini dilansir dari Kemkes ya, www.kemkes.go.id. Pertanyaan selanjutnya, seberapa bahayakah virus corona ini? Jawaban dari Kemkes.go.id menyatakan bahwa seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 atau virus corona ini dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas yang biasanya muncul secara bertahap.
Jadi guys, di sini itu virus coronanya itu datangnya itu secara bertahap ya dia. Kita masih bisa seperti kita akan mengalami hal yang biasa aja gitu. Tapi semakin lama dia akan langsung menggerogoti tubuh kita seperti itu. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Amin, amin ya robbal alamin. Jika ada pertanyaan, bagaimana manusia bisa terinfeksi virus corona ini? Dari Kemkes juga, di sini juga dikatakan seseorang dapat terinfeksi dari penderita virus corona. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet di situ ya. Dari hidung atau dari mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut atau tetesan kecil ini kemudian jatuh pada benda di sekitar. Misalnya kita bersin. Misalnya di sini tuh ada buku-buku gitu atau apa, entah atau pena ataupun garis, secara otomatis yang keluar dari mulut kita atau dari hidung kita akan sampai ke situ, walaupun itu kita nggak bisa lihat seperti itu loh. Kemudian tetesan kecil ini jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, dia mungkin saya ya, tapi saya semoga dijauhkan dari virus corona. Saya cuma ngasih contoh, misalnya saya lagi bersin, ternyata teman saya lagi bersin, teman saya misalnya saya nggak tahu dia terkena virus corona, dia bersin kemudian air droplet itu atau tetesan kecil itu jatuh ke pena dia, ke buku dia. Saya lagi nggak punya pena nih, kita lagi menulis, terus saya pinjam pena, secara otomatis tetesan kecil ini udah ada di pena tersebut dan saya pegang pena itu, dan dari situ saya sudah bisa dikatakan terjangkit atau terkontaminasi dari pena yang saya pegang tersebut. Kemudian lalu orang itu kemudian udah setelah itu saya misalnya mata saya gatal, saya pegang mata, terus tiba-tiba ada nyamuk di hidung saya misalnya pukul nyamuknya, secara otomatis itu mata saya udah kena, hidung saya juga udah kena, atau mulut segitiga wajah atau dagu saya, mungkin jerawat saya gatal ya, saya garu. Nah, secara otomatis itu udah terjangkit dong ya, itu udah terkontaminasi. Kemudian maka saya bakalan dipositifkan terjangkit virus corona ini. Atau bisa juga seseorang terinfeksi virus corona ini ketika tanpa sengaja menghirup droplet atau tetesan kecil tadi dari penderita. Seperti ini, saya sama yang ini, sama ada misalnya teman saya di samping, kita ngomong-ngomong, secara otomatis itu kan pasti dia ngomong keluar, terus saya mungkin saya ngirup gitu loh, oksigennya saya hirup, kan secara otomatis itu pasti kena ke badan saya juga. Nah, inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter untuk orang yang sedang sakit. Sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus ini dari mana, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Begitu saran dari Kemkes. Ini memang saran yang bagus untuk kita juga ya. Ada mungkin yang merasa, apa sih corona? Kita nggak tahu sebenarnya corona ini dari mana gitu. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati agar kita jangan sempat terkena corona. Semoga yang terkena corona akan segera membaik dan corona ini akan segera menghilang ya, atau udah nggak ada lagi di mana-mana pun, mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di mana aja, mau di Australia, di Belgia, di Spanyol, di Prancis, atau dimanapun. Semoga semuanya akan tetap membaik dan kita semua tetap baik-baik saja. Amin, amin.
amin. Lagi-lagi ada pertanyaan. Jika pertanyaannya itu seperti ini, manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Kemudian di kemkes.go.id ini menyatakan bahwa orang yang terinfeksi virus corona ini dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda sehingga kita sulit mengidentifikasikan masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat-sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi virus corona ini. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang menderita gejala infeksi saluran pernapasan. Tidak ada batasan usia. Orang-orang terinfeksi oleh coronavirus ini, namun orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti yang sedang penyakit asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Jadi jawabannya itu, manakah yang lebih rentan terkena virus corona? Apakah yang lebih tua atau yang lebih muda? Bukan, ini tidak dilihat dari yang lebih muda atau yang lebih tua. Bahkan ini dilihat walaupun dia muda, dan sekarang itu anak muda juga sudah banyak yang memiliki penyakit seperti itu. Jika memang dia sudah masih muda memiliki penyakit seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin dia lebih rentan untuk terkena virus corona ini. Akan tetapi jika yang lebih tua walaupun umurnya berapa puluh tahun tapi dia masih sehat-sehat saja, itu malah lebih rentan itu yang lebih muda berpenyakit ini daripada orang yang lebih tua tersebut. Menurut saya seperti itu ya dari penjelasan kemkes.go.id ini. Kemudian di sini dari kemkes.go.id juga menjelaskan bahwa bagaimana sih cara mencegah penularan virus corona ini. Di sini ada beberapa poin seperti yang udah saya cantumkan di sini. Yang pertama itu kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh kita itu tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh kita itu meningkat. Jadi buat teman-teman yang anak kos itu, stamina itu harus dijaga. Kita harus juga rutin makan 3 kali sehari, jangan sempat dilewatkan, jangan sempat kita mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Kita harus tetap waspada, nggak boleh kita kayak gini, itu nggak bisa, karena dimanapun ini tuh udah yang luar biasa banget, sampai-sampai ada banyak negara juga yang melakukan lockdown. Kemudian yang nomor 2 itu mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Iya, cuci tangan doang. Kalau memang kita nggak punya hand rub yang tadi dikatakan, yang dijelaskan di sini, itu yang nggak masalah. Yang penting kita bisa cuci tangan dengan sabun. Kemudian tindakan ini juga merupakan sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan kita. Dari tangan, karena tangan kita itu gampang kadang pegang pintu, pegang ini, kita nggak tahu entah virus-virus apa yang ada di tangan kita ini ya. Kemudian menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Kemudian di sini juga ada dikatakan ketika kita mengalami batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Ketika kita mau bersin atau batuk, nggak seperti ini lagi, seperti yang udah dijelaskan di banyak sih yang udah dijelaskan ini. Kita nggak boleh kayak gini, kita kayak gini atau kita pakai tisu gitu. Jangan ke telapak tangan lagi. Kemudian hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Bukan sombong kita gini aja ya. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, mulut, segitiga wajah, ini dagu,
tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Kemudian, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda, Kemudian menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Seperti negara-negara yang udah terjangkit, kalau misalnya kita mau holiday atau liburan ke sana, tolong ditunda dulu. Kemudian, hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan pilek, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Ini khususnya buat kita semua. Kita harus selalu memantau perkembangan penyakit virus corona ini dari sumber yang resmi dan akurat. Kita harus mengikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu kita melindungi diri dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Banyak negara yang sudah melakukan lockdown seperti yang dikatakan saya lansir dari Kompas ini. Di sini itu dinyatakan ada 8 negara yang sudah melakukan lockdown. Lockdown itu yang dalam bahasa Indonesia adalah artinya itu dikunci, kurang lebih memiliki makna yang sama dalam implementasinya. Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau negara yang telah dinyatakan lockdown, mereka terkunci di wilayah itu selama batas waktu yang telah diberlakukan. Negara-negara yang udah melakukan lockdown ini, yang pertama itu Spanyol. Pada Senin tanggal 9 Maret 2020, pemerintah Spanyol mendeklarasikan 15 hari lockdown secara nasional sebagai salah satu upaya mengurangi virus corona baru yang menyebar di sebagian wilayah Eropa termasuk negaranya. Seperti itulah pemerintahan Spanyol. Selanjutnya yang melakukan lockdown adalah negara Malaysia. Negara selanjutnya yang juga memberlakukan lockdown adalah Malaysia sejak Rabu 18 Maret 2020 hingga 2 pekan ke depan, tepatnya 31 Maret 2020. Kemudian negara selanjutnya adalah negara Italia yang bisa kita kutip dari Detik News. Di sini dikatakan pemerintah Italia memerintahkan semua toko ditutup kecuali toko bahan pangan dan apotik. Seiring bertambahnya angka kematian virus corona dari total 463 orang menjadi 827 orang. Perdana Menteri Giuseppe Conte mengatakan semua bar, restoran, salon, dan divisi kantor yang tidak bersifat esensial mesti sementara ditutup. Adapun layanan antar makanan bakal diperbolehkan. Conte yang pidatonya disiarkan langsung oleh stasiun televisi mengatakan kebijakan ini akan berlaku mulai Kamis 12 Maret hingga 25 Maret mendatang. Seperti kalau dari negara Italia seperti itu. Kemudian selanjutnya negara Prancis. Seperti yang sudah saya lansir dari Hit Topics ini, pemerintah Prancis menyatakan menanggung seluruh biaya transportasi dan penginapan tenaga medis saat lockdown ataupun karena virus corona ini. Mulai hari ini Selasa 17 Maret 2020, tengah hari waktu setempat, seperti dilansir Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan mulai membatasi penggunaan masker dalam masa isolasi total tersebut. Seperti itu. Kemudian negara selanjutnya yang melakukan lockdown yaitu negara Denmark yang saya kutip dari suara.com. Seperti yang ini, Denmark menjadi negara kedua di Eropa setelah Italia yang melakukan lockdown di negaranya akibat virus corona. Menyadur dari The Sun, Denmark menutup semua sekolah dan universitas serta memberitahu seluruh karyawan untuk bekerja di rumah. Hingga Rabu 11 Maret 2020, sebanyak 514 warga Denmark telah didiagnosis terkena virus corona. Jumlah ini meningkat 10 kali lipat sejak Senin 9 Maret 2020. Kemudian negara selanjutnya seperti yang saya kutip dari IDN Times
bahwa Denmark dan Irlandia. Dikutip dari Post, Kamis 12 Maret 2020, Irlandia bersamaan dengan Denmark sepakat melakukan penutupan terhadap negara mereka sebagai upaya mencegah meningkatnya wabah virus corona. Hal tersebut dimulai dari hari Kamis 12 Maret malam, di mana semua sekolah, perguruan tinggi, fasilitas penitipan anak dan lembaga budaya akan ditutup. Kemudian negara terakhir yang melakukan lockdown itu seperti Den Haag atau di Belanda, bisa kita lihat dari sindonews.com. Di sini dikatakan, kita juga bisa melihat gambarnya, yaitu para perokok ganja terlihat antri di depan kafe ganja pada hari Minggu 15 Maret 2020 lalu saat pemerintah setempat memerintahkan penutupan toko dan klub-klub seks serta kafe ganja dalam rangka memerangi wabah corona. Terlihat sekali ini banyak antrean panjang ketika mereka berpacu dengan waktu agar mendapatkan ganja dan persediaan untuk beberapa hari ke depan sebelum batas waktu penutupan. Mungkin cukup sekian ya guys penjelasan saya mengenai virus corona ini. Adapun saya melansir dari beberapa media itu karena saya bukan ahli kesehatan dan saya bukan dari jurusan kesehatan. Jadi ini semua yang saya lakukan ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Saya cuma berharap kita bisa lebih was-was ataupun lebih waspada terhadap virus corona ini, karena ini bukan seperti permainan lagi. Ini bukan seperti hal yang biasa aja, nggak bisa kayak gitu. Soalnya di negara-negara lain aja sudah melakukan lockdown. Masa iya kita merasa itu nggak mungkin lah, kita nggak tahu kalau sudah datang ke kita mau ngomong apa, ya kan? Jadi mulai sekarang kita harus waspada terhadap corona ini. Setelah kita melihat dampak-dampak negatif dari virus corona ini, semoga virus corona ini akan segera hilang dan semua yang terkena virus corona akan segera membaik. Saya mohon maaf jika memang nanti ada saya kesalahan kata atau pemilihan kata saya yang kurang tepat atau apapun itu. Semoga kalian dapat memakluminya. Dan semoga berita ini bermanfaat dan kita bisa lebih waspada untuk menghindari virus corona ini. Bagaimanapun ini bukan lagi virus yang biasa, bukan virus yang menurut kita nggak bisa kayak gitu, karena kita udah lihat banyak banget dampaknya ya di mana-mana. Orang-orang luar negeri aja melakukan seperti hal yang itu, karena ini tuh beda banget, bukan seperti virus-virus yang lain gitu. Dan saya berharap semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan tetap baik-baik saja. Semoga negara manapun selain Indonesia, negara apapun, negara dimanapun itu akan membaik dan semuanya akan baik-baik saja. Korban akan berkurang dan yang sakit akan segera disembuhkan dan yang masih di karantina akan segera membaik dan semuanya akan baik-baik saja. Mungkin sekian. Jika memang kalian ada kritik komentar tentang saya untuk membangun channel YouTube saya ini, saya terima kok apa aja, karena jika itu memang menurut saya bersifat membangun, that's good, that's fine, itu nggak masalah. Di sini saya juga kan masih YouTuber pemula, jadi semuanya itu masih terasa canggung, tapi ini saya udah berusaha untuk merelakskan diri saya untuk memberitahukan mengenai virus corona ini. Tetap waspada dan tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa terus update mengenai virus corona ini agar kita dapat hati-hati dan wanti-wanti terhadap virus corona ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.